CRUD merupakan singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete. Adalah istilah untuk 4 operasi dasar yang dilakukan pada data dalam program atau database. Suatu fondasi dari hampir semua sistem digital, mulai dari aplikasi catatan kecil hingga database berskala besar. Nama saya Afnan, dan pada video ini saya akan menerangkan sedikit hal mengenai CRUD serta contoh penggunaannya pada bahasa pemrograman C++. CRUD banyak digunakan dalam aplikasi yang berhubungan dengan basis data. Ini mencakup Relational Database Management System, seperti Oracle, MySQL, dan PostgreSQL. Selain itu, CRUD juga digunakan pada basis data NoSQL, seperti MongoDB, Apache Cassandra, dan AWS DynamoDB. Operasi CRUD digunakan dalam aplikasi yang menggunakan persistent storage, contohnya seperti hard disk, SSD, atau database. Artinya, aplikasi tersebut menyimpan data secara permanen, yang berarti data tidak hilang meskipun sistem dimatikan atau restart. Ini berbeda dari operasi pada volatile storage seperti RAM atau file cache yang akan hilang begitu daya komputer dimatikan. Walaupun CRUD pada umumnya digunakan dalam konteks basic data, pada video ini hanya akan difokuskan ke penerapannya dalam bahasa pemrograman C++. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Sambas. Nama panggilan Raja. Saya akan memberikan penjelasan tentang C++. Apa itu C++? C++ adalah bahasa pemrograman tingkat menengah yang dikembangkan oleh Bezarnes Rusuk pada awal 1980-an sebagai pengembangan dari bahasa C. C++ mendukung paradigma pemrograman prosedural dan berorientasi objek sehingga bisa digunakan untuk membangun program kecil hingga sistem perangkat lunak besar dan kompleks. Bahasa ini dikenal karena kemampuannya mengelola memori secara langsung, efisiensi tinggi, dan fleksibilitas dalam pengembangan aplikasi, mulai dari sistem operasi, game, hingga perangkat lunak industri. Walaupun ya karena C++ bahasa pemrograman lama dan mendasar, jadi pasti memiliki beberapa kekurangan antara lain. Yang pertama, sintaks rumit dan sulit bagi pemula. Yang kedua, pengelolaan memori manual rawan bug seperti memori ICA. Yang ketiga, kompilasi lambat pada proyek besar. Yang keempat, tidak memiliki pustaka standar untuk GUI atau web. Yang kelima, sulit dipelihara jika kode tidak terstruktur dengan baik. Yang keenam, kurang aman karena memungkinkan manipulasi memori secara langsung. Yang ketujuh, kurang cocok untuk pengembangan cepat atau rapid development. Sebenarnya cukup banyak alternatif lain seperti Python, Rust, Golang, dan Java yang sekarang udah banyak dipakai. Orang masih pakai C++ karena gabungan antara alasan teknis dan kebiasaan. Dari sisi teknis, C++ lebih cepat dan efisien. Bisa mengatur memori secara langsung, jadi cocok buat aplikasi berat kayak game engine, sistem operasi, atau software industri. Tapi dari sisi manusiawi, banyak programmer lama akrab sama C++. C++ juga dianggap sebagai bahasa yang serius dan menentang karena sintaksnya yang rumit dan konsep dasarnya yang sangat dekat dengan cara komputer benar-benar bekerja. Struktur dasar C++ mencakup fungsi main, variabel, tipe data, operator, kontrol alur, dan penggunaan pustaka standar atau header file. Untuk memperluas fungsinya, struktur tersebut akan diperjelas pada bagian contoh pemrograman CRUD pada bahasa C++. Di sini kita memiliki contoh program CRUD untuk menyimpan data mahasiswa. Potongan kode include di sini disebut header file. Include IOStream untuk mengimpor library input-output standar.
Include vector untuk mengimpor library vector, suatu tipe data array dinamis. Include string digunakan untuk teks. Include fstream digunakan untuk baca tulis file. Dan using namespace std agar sintaks lebih ringkas. Ini adalah bagian pendefinisian struktur atau struk bernama mahasiswa. Fungsinya untuk mengelompokkan beberapa variabel yang saling berhubungan jadi satu kesatuan. Fungsi main atau fungsi utama akan menampilkan menu pilihan. Switch case akan memanggil fungsi sesuai dengan pilihan yang diinput. Statement do while akan mengulang tampilan menu jika input tidak sama dengan 5. Di sini juga terdapat string file name yang menentukan nama file yang nanti akan disimpan. Vektor akan membuat daftar dari beberapa mahasiswa yang dibaca melalui fungsi baca dari file. Opsi 1 akan memanggil fungsi tambah data yang akan menambahkan data baru dan menyimpannya ke dalam file data.txt. Opsi 2 akan menampilkan data dari file data.txt ke output terminal. Opsi 3 akan memanggil fungsi ubah data yang akan mengubah data dari file data.txt sesuai ID yang diberikan. Opsi 4 akan memanggil fungsi hapus data yang akan menghapus data dari file data.txt sesuai dengan ID yang diberikan. Jika opsi yang dipilih adalah 5, maka while loop pada fungsi main akan berhenti dan program akan selesai. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih.